Halo Gadgetiers, hari ini kita mau bahas tentang AirPods Max. Kita udah pakai kurang lebih selama 1 bulan, dari akhir bulan 12, ganti-gantian sampai sekarang makanya. Dan sebelum kita mulai ngebahas headphone ini, kita mau kasih tahu dulu ya bahwa harga headphone ini resminya di Singapura tuh sekitar 8 jutaan. Betul. Sementara di marketplace online itu di sini dijual dengan harga 10 juta ke atas dan belum resmi masuk ke iBox. Yoi. Ya udah, sekarang kita lihat aja, emang AirPods Max itu beneran bagus apa enggak, dan apakah 2 kali lipat lebih bagus dari XM4? Harganya sekarang udah di bawah 4 juta yang ini. Kita mulai dari yang kece-kecenya dulu ya. Premium, beda kelas, dan mengundang decak kagum orang di sekitar. Kira-kira begitulah impresi gue dan orang di sekitar gue ketika melihat atau megang AirPods Max secara langsung. Gue nggak inget ada headset over-the-ear lain di rentang harga yang sama, di mana mayoritas materialnya terbuat dari metal dan didesain seunik ini. Ear cups-nya gede, telinga kita nggak berasa terlalu pas-pasan atau sempit di dalamnya. Bukan berarti kelonggaran, tapi maksud gue ada ruang ekstra. Jadi nggak ngap telinga kita. Kalau buat Kartowo sih terlalu kegedean dia bilang. Earpad-nya sendiri terbuat dari bahan fabric yang sifatnya seperti memory foam, jadi berasa soft dan nggak cepet keringatan kayak kebanyakan earpad lain yang terbuat dari kulit. Meski pas awal-awal bisa berasa gatel di telinga gue, mungkin karena nggak biasa ya. By the way, kalau ear cups-nya udah usang atau kalau emang kalian kebanyakan duit, bisa beli yang baru dengan warna yang berbeda. Nggak dijahit soalnya, pakai sistem magnet. Pinter nih Apple nyari duitnya. Tiap kali mau mengadjust posisi atau mau ngangkat dan memakai headphone ini, gue langsung diingetin sama harganya yang mahal. Karena berasa tuh dingin-dingin dari permukaan aluminiumnya. Bando atau headband bahasa kerennya sangat-sangat nyentrik looknya di sini. Sama sekali tidak konvensional, bukan plastik loh, stainless steel. Di atasnya aluminium levelnya, tapi nggak rigid-rigid amat, namun tetap elastis. Dan penopang di bagian kepala lagi-lagi bukan dari lapisan foam yang umumnya kita temukan di headphone over the ear. Materialnya terbuat dari soft fabric yang elastis. Gue kirain tujuannya supaya keren doang, dan lama-lama bakal melar. Ternyata enggak. Biasanya kalau pakai headphone sejenis berlama-lama, pressure di atas kepala mulai berasa. Di AirPods Max malah berasa kayak nggak pakai apa-apa. Lalu, untuk mengatur panjang pendek dari armnya, seperti biasa tinggal kita dorong atau tarik. Bedanya nggak ada kayak gear atau locking point. Loss aja, tapi tetap bisa berhenti di titik yang kita mau. Yang jadi pertanyaan, bakalan longgar nggak ya lama-lama? Hanya waktu yang bisa menjawab. Hal berikutnya yang mantap dari AirPods Max, ada tombol fisik. Ini nih yang kadang suka mengganggu di headphone lain yang sekedar menggunakan touch input. Kadang bisa nggak presisi. Di AirPods Max sebaliknya. Ada satu tombol dedicated untuk switch antara mode transparency dan noise cancellation. Terus ada digital crown buat adjust volume, play atau pause, dan mundurin atau majuin track. Kalau aja ada haptic feedback kayak di HP, ada vibration motornya, bakalan lebih keren lagi feel interaksinya. Saat lagi make headphone over the ear, sesekali kita suka lepas headphone-nya, supaya nggak mendem atau muffled kupingnya. Kalau nggak, ngomong sama orang lain pun bisa kegedean bacot kita, karena nggak bisa ngerasain ambience yang sebenarnya seperti apa. Ambient mode di kebanyakan headphone masih kurang terasa real atau transparan. Buat yang nggak tahu, ambient mode itu intinya mic akan bekerja untuk ngambil suara sekitar kita, lalu diteruskan ke earphone untuk kita dengar. Fitur yang sama di AirPods namanya Transparency Mode. Nah, ini adalah keunggulan mutlak dari AirPods Max. Kami belum pernah nyoba headphone yang Transparency Mode-nya bener-bener tembus keluar. Seolah-olah kayak nggak pakai headphone. Luar biasa kinerja semua mic-nya. Top. Tapi ingat, saat ngomong telepon, aktifkan noise cancellation-nya. Kalau nggak, siap-siap lawan bicara bakal komplain juga, karena suara ambience di sekitar kita bakalan ngikut juga. Ngomongin noise cancellation, kita juga punya headphone yang diklaim memiliki fitur noise cancellation terbaik, Sony XM4. Apakah AirPods Max lebih baik dari Sony? Intinya, XM4 sedikit lebih baik meredam low frequency, sedangkan AirPods Max sedikit lebih baik meredam high frequency.
Satu plus point untuk AirPods Max di sini, karena ear cups-nya yang gede tadi, natural noise cancellation-nya aja udah bagus. Overall, keduanya sama bagusnya untuk urusan mengisolasi suara dari lingkungan luar yang tidak kita pengen dengar. Buat yang punya AirPods Pro, pasti tahu segokil apa experience computational audio yang ditawarkan Apple via fitur spatial audio. Kayak berasa nonton di teater. Semua suara berasa real dan datang dari berbagai arah. Nah, di AirPods Max berasa lebih imersif. Oh ya, so far selama gue coba, cuman bisa di aplikasi Apple TV aja fitur ini. Buat yang pakai HP Android, kalian nggak perlu pertimbangkan beli AirPods Max. Headphone ini didesain untuk mendukung ekosistem Apple. Kalau maksa ya keuntungannya nggak bakalan berasa. By default nggak ada special audio tadi, one tap setup, audio sharing, auto pause and play, dan dukungan virtual assistant. Satu fitur yang udah jelas-jelas nggak perlu diharapkan untuk berjalan di Android adalah auto switching. Uang beda platform. Yang bisa gue sampaikan, iya, fitur auto switchingnya bekerja dengan seamless. Tapi tidak 100%. Contoh, ada momen dimana ketika selesai nerima telepon masuk di HP, audionya tidak kembali terkoneksi secara otomatis ke device semula. Dan kalau device Apple kalian ngumpul rame, lalu jalan semua, ada kemungkinan AirPods-nya bingung harus connect kemana dan prosesnya nggak instan. Nah, udah mulai keluar nih kekurangan-kekurangannya. Ya udah, kita bahas aja. Ingat di awal, gue bilang materialnya metal. Hal ini membuat AirPods Max berasa lebih berat dibandingkan kebanyakan headphone sejenis. Beratnya lebih dari 380 gram. Memang nggak sampai mengganggu experience kita, tapi bisa dirasain. Apalagi kalau kalian udah terbiasa pakai yang materialnya dari plastik. Lalu, instead ngasih pressure di atas kepala, gue justru merasa pressure-nya dititik beratkan ke area samping kepala di mana ear cup-nya bertengger. Yang ini bisa gue rasain kalau makainya berlama-lama. Berikutnya, gue selalu deg-degan kalau lagi bawa atau pakai headset ini. Kalau kepentok atau kalau jatuh, minimal kita pasti ke bagian penyok kecil. Begitu juga kalau kegores. Lebih jelas bekasnya pasti. Nggak sampai di situ, case-nya sama sekali nggak melindungi headsetnya. Anak mana sih yang desain? Masih banyak banget bagian yang terekspos. Nggak berani gue masukin ke dalam tas gue yang lumayan banyak barang. Ngeri penyok kalau ada pressure yang berlebihan, dan juga silap-silap kalau kena benda yang tajam, itu mesh di bando bisa robek pula. Harus buang duit lagi nih buat beli case mau nggak mau. Mana ada aksesoris Apple yang murah? Sayur. Nggak sampai di situ, posisi resting buat nyimpen di case juga nggak dipikirin. Ear cups-nya beradu. Kalau nggak hati-hati, lagi-lagi bakalan luka lapisan aluminiumnya. Tapi, kabarnya isu ini udah diatasi di batch terbaru. Jangan lupa, ini headset nggak bisa dilipat, alias makan tempat. Ini earphone TWS atau headphone over the ear sih? Masa nggak punya lubang headphone jack? Yang ada lightning port doang. Lalu, kalau ngotot mau pakai kabel buat experience yang lebih fleksibel dan superior, wajib beli Lightning to 3.5mm audio cable dari Apple. Kebanyakan kabel third party nggak mendukung, dan nggak bisa diakalin juga pakai dongle audio yang dulu dapet dari iPhone. Alasannya karena mereka semua nggak bidirectional. Itu kata kuncinya. Ya duit lagi lah pokoknya. Mumpung bahas perkabelan, pusing gue. Kemana-mana harus sedia beberapa macam kabel. Gue ada MacBook, iPad, iPhone, AirPods Max, AirPods Pro, Apple Watch. Terlepas dari Apple Watch, kadang sampai lupa gue mau nyolokin kabel USB dan Lightning di device yang mana. Ribet. Next, bicara soal kodek dan EQ. Yoi, TWS murah aja kaya variasi kodeknya. AirPods Max secara wireless cuma mendukung kodek AAC dan SBC. Kalau mau high-res, cuman satu pilihannya, Apple Digital Masters yang ada di Apple Music, dan nggak banyak kurasi lagunya. Bahas kodek nggak bisa terlepas dari Bluetooth, yang dipakai di sini versi 5.0. Perlu dicatat, sesekali gue bisa merasakan koneksi Bluetooth-nya drop atau tersendat. Lanjut ke EQ, kita nggak dikasih user adjustable EQ, adanya adaptive EQ. Semuanya otomatis bergantung pola pemakaian dan lagu yang kita dengerin. AI magic lah pokoknya. Maha tahu emang Apple? Ya emang sih, di beberapa aplikasi kayak Spotify yang ada fitur untuk pengaturan EQ-nya, kita bisa sedikit lebih fleksibel. Sampai di sini harusnya kita udah sadar ya, kalau AirPods Max itu bukan ditujukan untuk audiophile atau untuk kalian non-audiophile yang suka mengeksplor musik. Titik.
terima aja apa adanya. Tapi, bentar dulu. Sebenarnya kalau kalian kulik lebih jauh, di settingan audio-visual accessibility, ada yang namanya headphone accommodations. Fungsinya emang nggak se-advance EQ, tapi ada beberapa preset yang bisa kita pilih agar karakter suara sesuai selera kita. Kalau kami udah cukup dengan tuningan audio balance, tone, dan slide. Efeknya adalah mengenhance mid-nya yang tadinya kalah sama low mid-nya. Bicarain baterai, AirPods Max diklaim bisa bertahan 20 jam dengan ANC on. Sebagai pembanding, Sony XM4 dengan ANC on bisa bertahan 30 jam. Di atas kertas, jelas ketahanan baterai bukan keunggulan AirPods Max. Tapi kami berdua bukan tipe yang seharian non-stop pakai headphone, dan 2 atau 3 hari sekali selalu kami charge. Jadi, urusan ketahanan baterai bukan isu utama buat kami. Ngisi baterai sampai penuh perlu waktu kurang lebih 2 jam minimal dengan charger 5 watt. Untuk quick top up, ngecas 5 menit bisa buat dengerin lagu kurang lebih 1,5 jam. Cukup handy lah. Just info, karena nggak ada power button, kalian nggak perlu sebentar-sebentar masukin AirPods Max ke case-nya untuk menghemat baterai. Ngebahas headphone kok dari tadi belum bahas kualitas audionya. Kita berdua ini kan bukan audiophile ya, tapi di antara kita berdua kalau ada yang jauh lebih paham mengenai audio, ya lu kan. Gimana menurut pendapat lu mengenai kualitas audio dari AirPods Max ini? Jadi klarifikasi aja, ini sebenarnya bukan pendapat gue, ini pendapat berdua, tapi ya udah kita kurasikan. Udah kita kurasi, udah diskusikan segimikian rupa gimana caranya supaya bisa kita share ke kalian dengan bahasa yang mungkin seawam mungkin ya. Sayang ya, kita nggak punya equipment yang mumpuni untuk ngasih denger soundnya ke kalian. Simpelnya gini, pembanding terdekat yang kami punya ya Sony XM4. Jadi patokan kami ya ke arah situ. Karakter audio dari AirPods Max itu clear banget dan garing. Problemnya kalau volume di gas penuh, saking garingnya, highs-nya tuh nyelekit banget di kuping. Jadi bass-nya setel volume di kisaran 80%. Dibandingin sama XM4 ya memang AirPods Max jauh lebih clear. Tapi jangan lupa, XM4 kan bisa diatur EQ-nya. Buat gue yang bass head, malah lebih seneng bass di XM4 yang udah dia tuning kan, karena lebih fokus di low frequency. Sebaliknya di AirPods Max, yang lebih ketara itu bass yang di mid low. Jadi ujung-ujungnya kalau soal output audio, ya emang selera dengan sedikit kelebihan di XM4 yang bisa diatur-atur. Gue tipe orang yang kalau denger lagu, volumenya harus kencang. Ya, jadi seringkali pas pakai AirPods Max, minimal level 80% baru nampol main suaranya. Di bawah itu berasa kurang kencang. Poin terakhir, soal audio, di level 100% pun nggak ada distorsi yang kami rasakan. Mantap! Oke, jadi itu adalah AirPods Max. Problem utama dari AirPods ini adalah urusan fleksibilitas. Mulai dari ketiadaan headphone jack, kita nggak bisa adjust suara melalui EQ, dan codec yang super limited. Ini semua adalah basic needs dari sebuah headphone Bluetooth over the ear high-end. Kalau pertanyaannya penting nggak buat dibeli? Ya kalau kalian Apple banget, kita mau ngoceh gimana juga, ya nggak ngaruh. Tapi, kalau kalian datang ke kita dan nanya, Bang, headphone apa sih yang rekomen buat ditandem sama Apple device gue? Kami nggak akan merekomendasikan AirPods Max. Sesimpel itu. Ya, karena dengan harga yang lebih murah, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang, ya lagi-lagi ya, ini sebenarnya klasik Apple ya. Kompetitornya lebih value deal. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah, supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai AirPods Max, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys! Bye!